Halo, apa kabar anak-anak Indonesia? Kita bertemu kembali di acara Satu Nama Mendongeng bersama Miss Tati. Acara ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Satu Nama Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Duet, Sendangadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak, Miss Tati harap semoga kalian semua sehat, gembira, dan tetap semangat meskipun saat ini masih harus belajar di rumah karena adanya wabah corona. Kita berdoa ya, semoga wabah corona ini segera berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas seperti yang dulu. Nah, untuk kalian semua anak-anak Indonesia yang Miss sayangi, kali ini, Miss Tati akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Membantu Simon. Cerita ini ditulis oleh Kak Tevi Hanafi. Buku ini koleksi perpustakaan Yayasan Satu Nama. Dalam kondisi saat ini yang masih wabah corona, kalian dapat berkunjung ke perpustakaan setiap hari Rabu jam 10 sampai dengan jam 14. Bisa ditunggu ya. Baiklah anak-anakku tercinta, silakan duduk manis dan kita simak yuk cerita selengkapnya dengan judul Membantu Simon. Akhir-akhir ini Simon selalu terlambat masuk sekolah. Ia juga sering tidak mengerjakan PR dari Pak Guru seperti pagi ini. Maaf Pak, saya terlambat, kata Simon dengan wajah ketakutan. Simon, mengapa kamu selalu terlambat? Tegur Pak Guru. Anu Pak. Sebenarnya ada apa, Simon? Tanya Pak Guru. Simon hanya menunduk. Ya sudahlah, untuk kali ini kamu boleh mengikuti pelajaran. Tetapi lain kali jangan diulang. Bapak harap ini yang terakhir, kata Pak Guru dengan tegas. Terima kasih, Pak, ucap Simon sambil melangkah menuju tempat duduknya. Setelah Simon duduk, Pak Guru kemudian berbicara kepada anak-anak yang lain. Anak-anak, apakah kalian senang jika ketinggalan pelajaran? Tidak, Pak, tidak, Pak, tidak, Pak, jawab anak-anak hampir bersamaan. Kalau begitu, usahakan tidak terlambat masuk sekolah. Kalau terlambat, tentu pelajaran menjadi terganggu, sehingga kalian akan ketinggalan pelajaran, kata Pak Guru menjelaskan. Pak Guru lalu meneruskan kembali pelajaran hari itu. Dalam hati, Olin ikut prihatin melihat Simon yang akhir-akhir ini sering terlambat. Saat di rumah pun, Olin masih memikirkan Simon. Mengapa Simon sering terlambat ya? Tanya Olin dalam hati. Hari itu Olin merasa lelah sekali. Ia ingin tidur siang. Saat akan tidur dari balik jendela kamarnya, Olin melihat Simon berlari-lari main kuda-kudaan. Ayo, kudaku cepat, kejar penjahat itu. Hiya, 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 seru Simon gembira sekali. Melihat Simon main kuda-kudaan, Olin tersenyum geli. Setelah bosan bermain kuda-kudaan, Simon mencari mainan yang lain. Enaknya main apa lagi ya?
Tanya Simon pada diri sendiri. Ke lapangan saja ah, main layang-layang pasti asik, seru Simon. Segera Simon mengambil layang-layangnya, kemudian berlari menuju lapangan. Sebentar kemudian, layang-layang Simon telah berada di udara tinggi. Wah, asik sekali, asik sekali. Hore! Teriak Simon kegirangan. Simon bermain layang-layang sampai hari menjelang petang. Setiba di rumah, Simon menaruh layang-layangnya di kotak mainannya. Ia segera mengeluarkan mainannya yang lain dari dalam almari. Aha, aku ingin main kereta api ini, seru Simon lalu memasang relnya. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun? Jazz, jazz, jazz. Terdengar Simon menyanyi. Simon terus saja bermain kereta api. Padahal saat itu sudah waktunya untuk belajar. Sementara itu, di rumah, Olin terlihat sedang belajar. PR IPA sudah selesai kukerjakan. Mengulang pelajaran tadi pagi sudah. Apalagi ya? Ucap Olin sendirian. Sudah selesai semua. Tinggal menata buku sesuai jadwal pelajaran besok. Sebentar kemudian. Nah, gini beres sudah, kata Olin sambil menutup tasnya. Saat itu pukul 8 malam. Olin akan ke rumah Simon untuk melihat apa yang dilakukan Simon pada malam hari. Olin berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke rumah Simon. Ternyata gorden jendela rumah Simon belum ditutup. Olin diam-diam mendekati jendela yang masih terbuka gordennya itu. Dari luar jendela, Olin melihat Simon sedang asyik menonton film video. Iya, terus, serang terus, ciat, ciat, jangan menyerah, serang terus, seru Simon. Oh, rupanya malam hari Simon tidak belajar, tetapi menonton film kartun dari video. Pantas ia tidak pernah mengerjakan PR dan sering terlambat ke sekolah, kata Olin dalam hati. Olin segera kembali ke rumahnya, lalu masuk kamar dan segera tidur. Keesokan harinya, Simon terlambat lagi masuk sekolah. Maaf Pak Guru, Simon terlambat lagi, ucap Simon dengan wajah pucat. Apakah kamu sudah mengerjakan PR? Tanya Pak Guru. Belum Pak, jawab Simon tergagap. Baik, kali ini kamu tidak boleh mengikuti pelajaran. Kamu sudah berulang kali terlambat dan tidak mengerjakan PR, kata Pak Guru dengan tegas. Simon tidak menduga Pak Guru sungguh-sungguh tidak memperbolehkannya mengikuti pelajaran. Di luar kelas, Simon tampak bersedih. Ia hanya melamun saja. Sementara di dalam kelasnya teman-temannya dengan sungguh-sungguh belajar.
Bel tanda usai pelajaran berbunyi. Mon, kita pulang bersama-sama ya, ajak Olin pada Simon. Mon, sebenarnya ada apa? Kamu kok sering terlambat? Tanya Olin berbisik. Simon pun kemudian bercerita bahwa bila sedang bermain, ia sering lupa waktu. Mon, aku juga senang bermain, tetapi aku harus bisa membagi waktu, kata Olin. Iya, Lin, tetapi sulit sekali bagiku untuk meninggalkan kesukaanku bermain, jawab Simon. Ah, itu tergantung kamu, mau berubah atau tidak, Olin melanjutkan. Iya, tetapi bagaimana caranya, Lin? Aku akan mencobanya, Lin, jawab Simon tampak bersungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu, nanti sore aku akan ke rumahmu. Sampai jumpa nanti ya. Olin kemudian membelok menuju rumahnya. Sore harinya, Olin datang ke rumah Simon. Olin membantu Simon membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, kini kamu harus bisa membagi waktu. Kapan kamu bermain, kapan belajar, dan kapan kamu menonton film, kata Olin pada Simon. Simon mengangguk-angguk menyadari kesalahannya. Lin, mudah-mudahan aku bisa menjalankan jadwal ini dengan taat ya, kata Simon. Harus bisa. Kalau tidak, kamu bukanlah Simon sahabatku yang hebat itu. Dan tentu kamu tidak akan naik kelas, jawab Olin. Betulkah Pak Guru? Tanya Simon bercanda. Olin dan Simon keduanya lalu tertawa bersama. Kini Olin dan Simon selalu belajar bersama. Mereka belajar bersama bergiliran. Satu hari di rumah Simon, satu hari di rumah Olin. Mereka bertanya jawab bila ada pelajaran yang belum mereka pahami. Hari ini giliran belajar di rumah Olin. Ketika Olin dan Simon lelah, tiba-tiba terdengar suara. Anak-anak, ini ada kue buatan ibu. Dimakan dulu untuk obat lelah. Ibu Olin menawarkan sepiring kue. Asik, seru Olin gembira sekali. Ayo Mon, kita makan dulu, ajak Olin lalu mengambil satu iris roti. Sekarang Simon tidak pernah terlambat lagi. Simon juga selalu mengerjakan PR yang diberikan oleh Pak Guru. Pak Guru senang dan bangga melihat perubahan baik pada diri Simon. Hebat kamu, Mon. Sekarang kamu rajin sekali, Pak Guru memuji. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat Olin, kata Simon lalu melirik Olin yang tampak tersenyum malu. Simon senang memiliki sahabat yang suka membantu seperti Olin. Olin pun senang karena usahanya membantu Simon telah berhasil. Nah, anak-anakku tersayang, anak-anak Indonesia, demikian tadi akhir cerita yang berjudul Membantu Simon. Menarik bukan ceritanya? Lalu, nilai baik apa yang dapat kita ambil dari kisah tentang Simon tadi? Ada dua hal. Yang pertama, apa?
Benar, kebaikan Olin yang dengan senang hati membantu Simon sahabatnya yang kesulitan belajar. Yang kedua, pentingnya mengelola dan membagi waktu dengan baik. Miss Tati pesan, kalau kalian bermain, jangan sampai lupa waktu ya. Jangan sampai seperti Simon, hanya bermain, bermain, nonton TV, nonton video, sampai lupa belajar, lupa mengerjakan PR, dan apa? Sering terlambat masuk sekolah. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, kita semua masih terdampak adanya wabah corona. Anak-anak masih harus belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat, rajin, dan disiplin belajar. Dan yang penting, jangan patah semangat. Pada saatnya nanti, kedisiplinan kalian pasti akan berbuah keberhasilan, berbuah kesuksesan. Nah, anak-anakku tersayang, demikian tadi dongeng dari Miss Tati. Semoga bermanfaat dan membuat kalian tetap ceria, semangat, dan selalu bangga menjadi anak-anak Indonesia. Tiba saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap di acara Satu Nama Mendongeng yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Satu Nama Yogyakarta. Akhir kata, salam ceria, sampai jumpa. Dah.